Hai sahabat kecil, di sini saya akan bercerita atau mendongeng tentang kancil mencuri timun. Mau tahu gimana kisahnya seekor kancil yang mencuri mentimun? Nah, sebelum membaca Kancil Mencari Timun ini, ada baiknya adik-adik membaca dulu Serigala Licik dikalahkan kancil. Sebab serigala sangat dendam pada kancil. Berbagai cara digunakan untuk mencelakai kancil. Namun selalu gagal. Kali ini serigala sengaja merusak kebun timun Patani. Harapannya, Patani marah dan akan membunuh si kancil. Berhasilkah siasat serigala? Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Patani berangkat ke sawah dengan riang gembira sembari memagul pacul. Aku akan memeriksa kebun timunku yang mulai ranum. Barangkali besok sudah bisa dipanen. Demikian gumam Patani. Tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya Patani. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang rusak kebun timunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil, boleh saja tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit. Benar saja. Setelah itu, malam harinya Kancil mendatangi kebun itu. Ia tertawa sinis melihat ada orang-orangan itu. Cuma orang-orangan siapa takut. Lalu Kancil melintasi orang-orangan itu. Dan kini dia makan buah timun yang muda-muda. Ternyata tidak banyak yang dimakan Kancil, hanya 3 buah timun. Ia sudah merasa senang. Puas makan timun, Kancil lalu menghampiri orang-orangan. Sifat jahilnya kambuh. Ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kenapa kau melekat? Pakai Kancil kaget. Hai, orang-orangan jelek, lepaskan kakiku, kalau tidak kupukul kau. Tentu saja orang-orang itu hanya diam saja. Kancil memukulkan kaki depannya yang satu lagi. Plak, kini kedua kaki depannya melekat erat dari baju orang-orangan. Perekat yang dipasang di baju orang-orangan sangat kuat. Kancil tidak bisa melepaskan diri semalaman. Ia menangis. Pagi harinya, Patani datang membawa patung. Hai, ini dia biang keroknya. Kau tangkap. Cil, kau boleh makan timunku, tapi jangan kau rusak buah yang lain. Ampun Patani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku cuma memakan 2 atau 3 buah saja kok. Terus siapa yang merusak timunku? Hanya kau yang doyan timun, binatang lain tidak suka, tukas Patani. Patani tak percaya omongan Kancil. Ia ikat leher si Kancil. Patani, kenapa aku diikat? Mau dibawa kemana aku? Rengek si Kancil. Jangan khawatir, Cil. Kau akan kubawa pulang, kata Patani. Mau dipelihara, Patani? Tanya Kancil. Hehehe. Patani hanya tertawa Kancil di saat pulang ke rumahnya. Di rumah Patani, Kancil diletakkan di dalam kurungan ayam. Batu ini cukup berat. Tak mungkin kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar, kau beli bumbu sate. Ampun Patani, aku jangan disate, rengek Kancil. Patani pergi ke pasar. Pada saat itu ada seekor guguk mendatangi kurungan si Kancil. Cil, kenapa kau dikurung begitu? Tanya si guguk. Loh, apa kau tidak tahu, Guk? Anjing, Kancil balas bertanya. Katakan, ada apa, Cil? Begini, Guguk, aku ini akan diambil menantu oleh Patani. Makanya sekarang Patani pergi ke pasar untuk membelikan baju dan makanan yang lezat-lezat untukku. Wah, kau nggak pantas, Cil.
tubuhmu kan kecil, lebih baik aku saja yang menggantikanmu jadi menantu, Patani. Oh, kok enak, biar kecil gini, aku menarik, sudah sana pergilah, Guk. Guguk tiba-tiba menggerang marah. Cil, kalau kau tak mau kugantikan, sekarang juga batu di atas kurungan akan kudorong dan lehermu akan kugigit sampai putus. Wah, jangan begitu dong. Mau apa tidak? Baik, terpaksa aku turuti kemauanmu. Guguk mendorong batu hingga jatuh, kurungan dibuka. Kancil keluar, sedangkan Guguk masuk ke dalam kurungan. Selamat jadi menantu Patani, Tuan Guguk, kata Kancil sembari berlari kencang. Ketika Patani datang, ia kaget bukan kepalang melihat Kancil yang berada di kurungan berubah menjadi Guguk. Kau Kancil atau Guguk? Saya menggantikan Kancil jadi menantu Patani. Terus mana si Kancil? Tanya Patani. Sudah pergi ke hutan, Patani. Sekarang keluarlah dari kurungan. Lalu duduklah yang manis dan pejamkan matamu. Aku akan memanggil putriku di dalam rumah. Guguk menunggu dengan hati berdebar. Patani muncul kembali, tapi bukan dengan putrinya, melainkan dengan pentungan. Nih, hadiah untukmu, teriak Patani sembari memukul kepala dan punggung si Guguk. Ampun! Guguk menjerit dan melarikan diri. Guguk sangat kesakitan karena punggungnya digebuki Patani. Ia sangat marah karena dikibuli si Kancil. Guguk berlari cepat menuju hutan dengan gregetan. Ia mencari Kancil. Dari kejauhan, ia melihat Kancil, maka dikejarnya hewan kecil yang telah menipunya itu. Berhasilkah Guguk menangkap Kancil? Ikuti kisah selanjutnya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman, agar kita mendongeng yang lainnya. Ada Kancil dan Purung Puyuh, kemudian Kancil memperdayai kera, Kancil belajar di negeri semut, serigala licik dikalahkan Kancil, Kancil balapan dengan keong, dan Kancil selamat dari jebakan Patani. Demikianlah